Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bayu Haidar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika dan disintegrasi Islam masa pertengahan dengan dosen mata kuliah saya, Ibu Faridatun Nikmah MPD. Sebelum mengawali kelas pada pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Pembahasan pada bab ini dimulai dari dinamika Islam abad pertengahan yang dilanjutkan oleh disintegrasi Islam pada abad pertengahan. Pada dinamika sendiri, di sini dimulai dari runtuhnya dinasti Abbasiyah yang kemudian dilanjutkan oleh dua submateri, yaitu munculnya dinasti baru dan munculnya 3 dinasti besar. Pertama, dinamika Islam pada abad pertengahan. Perkembangan Islam pada periode ini dimulai dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada abad ini, kemajuan pada bidang pengetahuan tidak sehebat periode sebelumnya. Namun, periode ini merupakan memiliki peran yang utama dalam persebaran Islam yang luas. Nah, jika kita membahas tentang periode pertengahan ini, kita akan membaginya menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran yang diawali dari hancurnya dinasti Abbasiyah, yaitu tahun 1250-an. Kemudian yang kedua, fase 3 kerajaan besar yang dimulai dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Periode awal perkembangan masa pertengahan ini ditandai dengan runtuhnya pusat peradaban Islam, yaitu ada di Baghdad, yang disebabkan oleh serangan Mongol dan konflik internal dari Bani Abbasiyah sendiri. Hal ini mengakibatkan dinasti Abbasiyah runtuh. Kemudian banyak muncul dinasti-dinasti Islam yang baru, namun lebih kecil. Dinasti yang pertama ada dinasti Chengistan. Chengistan sendiri merupakan pemimpin bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini dijuluki sebagai para penjara yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Ini disebabkan karena mereka melakukan sebuah penjarahan terhadap ilmu-ilmu terbesar yang ada di Baghdad, yaitu membakar perpustakaan di sana dan menghancurkan buku-buku yang ada di sana, sehingga ilmu-ilmu hilang pada zaman itu. Dinasti selanjutnya ada dinasti Timuriyah yang dipimpin oleh Timur Leng. Timur Leng sendiri merupakan Muslim yang menganut Syiah fanatik, sehingga menganggap bahwa orang-orang Islam yang bukan Syiah mereka adalah kafir, sehingga banyak pada masanya Timur Leng melakukan pembantaian. Walaupun dikenal sebagai penguasa yang biadab atau kejam terhadap lawannya, Timur Leng sendiri sebagai Muslim memperhatikan perkembangan Islam. Salah satunya terbukti pada kota di Samarkand yang diperkaya dengan bangunan-bangunan dan masjid yang megah dan indah. Di masa hidupnya, kota Samarkand ini menjadi pasar internasional yang mengambil alih kedudukan Baghdad dan Tabriz. Ia datangkan tukang-tukang yang ahli, seniman-seniman ulung, kemudian pekerja yang pandai dan perancang bangunan dari negeri-negeri tahlukannya. Kemudian ada dinasti Ilhan yang kemarin sudah sempat dibahas oleh kelompok sebelumnya. Nah, dinasti Ilhan ini di bawah pemerintahan Mahmud Hazan dan atas kecakapan menterinya yang bernama Rashid al-Din At-Tabib, terjadi kemajuan pesat di bidang pertanian dan pembaharuan kebijakan keuangan, yaitu salah satunya terbentuknya petugas pencatat pajak dan timbulnya semangat dalam perencanaan program pembangunan fisik, termasuk diantaranya adalah pembangunan pusat-pusat perdagangan, jembatan, dan seluruh isi kota. Kemudian muncul beberapa ilmuwan Islam seperti Ibnu Taimiyah, Nasir al-Din Tusi, yaitu ahli astronomi, geografi, dan matematika. Kemudian ada Al-Juwaini dengan karyanya History of the World
Quercus yang memaparkan kisah Genghis Khan dan penaklukan Iran. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu fase tiga kerajaan besar. Tiga kerajaan besar ini yaitu dinasti Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal di India. Dinasti Utsmani sendiri dimulai dari tahun 1288 sampai 1924 Masehi. Pada dinasti ini memerintah selama kurang lebih 7 abad dan diperintah oleh 38 sultan. Dinasti Utsmani ini membawa kemajuan yang cukup baik dalam Islam yang memperluas bidang Islam, termasuk dalam bidang militer, pemerintahan, ilmu pengetahuan, budaya seperti arsitektur, kemudian bidang keagamaan, namun lebih difokuskan pada bidang militer, politik, dan arsitekturnya. Penurunan dinasti ini diakibatkan oleh meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qauni yang kemudian digantikan oleh penerusnya yang kurang cakap dalam memerintah. Selanjutnya ada dinasti Safawi. Dinasti ini muncul pada zamannya Turki Utsmani. Namun dalam perkembangannya mereka berkembang sangat cepat. Sedangkan puncak pemerintahannya yaitu ada pada pemerintahan Abbas I, di mana pemerintahan ini mampu mengatasi gejolak politik di dalam negerinya sendiri. Kemudian merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang dulunya pernah dijajah oleh kerajaan seperti Tabzir Sirwan yang sebelumnya dikuasai oleh Turki Utsmani. Selain itu ada kemajuan lainnya seperti pada bidang ekonomi, di mana dikuasainya Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Kurmun yang diubah menjadi Bandar Abbas sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Kemudian ada pada bidang sains, di mana Persia dikenal sebagai sebuah bangsa yang sangat beradab dan berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang pembangunan fisik dan seni. Ini dapat dilihat dari arsitektur yang megah, yang dimana sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan di sepanjang kota mempunyai bangunan-bangunan yang indah. Selain itu, kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata dengan rapih. Unsur lainnya dapat terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda-benda seni. Selanjutnya ada dinasti Mughal yang ada di India. Dimulai dari tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Dapat dikatakan dinasti Mughal adalah dinasti yang paling muda di antara ketiga dinasti ini. Dinasti ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, yaitu seorang keturunan dari Timur Leng. Dinasti ini berjaya pada masa pemerintahan Raja Akbar, di mana di sana terdapat beberapa kemajuan seperti halnya seni arsitektur yang masih dapat kita lihat sampai sekarang ini, yaitu Taj Mahal. Pada masa pemerintahannya, Raja Akbar sangat toleransi sekali terhadap agama-agama di India. Dinasti Mughal sendiri runtuh disebabkan banyak karena masalah internal seperti kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politiknya sendiri, sehingga mengakibatkan penggunaan uang negara yang besar. Materi pada sub 2 yaitu disintegrasi. Faktor-faktor umum penyebab terjadinya disintegrasi pada masa Islam pertengahan ini yaitu pertama, adanya persaingan jabatan antara keluarga kerajaan sehingga mereka saling berebut kekuasaan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Yang kedua adalah tampilnya dominasi militer, di mana pada dinasti-dinasti itu memiliki sejumlah kekuatan militer yang dimana militer yang paling kuat akan memimpin kemudian. Yang ketiga, berdirinya dinasti-dinasti kecil. Adanya dinasti-dinasti ini mengakibatkan tidak terjadinya persatuan antara umat Islam. Selanjutnya ada tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan.
Seperti halnya di India, persaingan dan peperangan terlalu terjadi untuk merebutkan kekuasaan, sehingga di India sendiri penguasa selalu berganti. Selanjutnya ada lemahnya figur dan karismatik yang dimiliki oleh khalifah. Jadi pada Islam abad pertengahan ini, khalifah-khalifah yang menggantikan khalifah sebelumnya itu tidak memiliki penguasaan dalam memerintah, sehingga terjadinya penurunan dari dinasti-dinasti tersebut. Dan yang keenam ada konflik Islam dengan Kristen, di mana kita sudah ketahui di materi sebelumnya adanya perang salib yang memakan waktu banyak sekali dan menghabiskan banyak sekali uang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan melanjutkan diskusi pada grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.